Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Zulkarnain Al-Maduri. Sufi salah satu aliran di dalam Islam. Biasanya dalam thariqahnya, manhajnya adalah manhaj yang dibuat oleh mereka sendiri dengan tingkatan-tingkatan tertentu untuk mencapai keridaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sayangnya perjalanan sufi ini sangat berbeda dengan kebiasaan yang dilakukan oleh mereka yang berpegang teguh kepada Quran dan As-Sunnah. Sufi itu masih melalui berbagai macam cara agar mereka sampai ke tujuan, seperti istilah thariqat, syariat, hakikat, makrifat. Ini menjadi tangga-tangga sufi untuk mencapai tingkat tertinggi. Yang jelas adalah tangga-tangga yang mereka ciptakan sendiri, bukan datang dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala, bukan datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dengan ide dan pikiran mereka menempuh jalan yang dianggapnya benar. Padahal di dunia ini tidak ada kebenaran kecuali kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebenaran Quran, kebenaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahapan-tahapan yang biasa mereka lakukan bukanlah tahapan-tahapan yang diajarkan oleh agama Islam. Karena Islam tidak mengajarkan tahapan-tahapan seperti itu. Tahapan bagi muslim adalah bersyahadat. Sesudah bersyahadat, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan solat. Tidak ada lagi tahapan-tahapan selain rukun 5 itu, seperti tarekat, syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Bukanlah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi misalnya menempuh sulukiyah dengan bertawassul kepada kuburan beramai-ramai, beranggapan bahwa dengan cara berzikir di kuburan tersebut akan lebih memudahkan berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang terdapat di dalam video ini. Mari kita saksikan sejenak. Nah, itu kebiasaan yang mereka ciptakan. Nah, kalau kita ulangi lagi misalnya ya, coba kita ulangi. Jelaskan bahwa kebiasaan seperti ini tidaklah
menjadi bagian dari ajaran agama Islam. Di dalam Islam tidak ada ajaran-ajaran seperti ini. Sejak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, sahabat, kemudian disusul para sahabat, disusul para tabi'in, tidak ada kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh mereka, berkumpul di kuburan, meramaikan kuburan, apalagi kemudian menyebut yang mati. Tentu ini bukanlah ajaran agama Islam. Islam tidak mengajarkan yang seperti ini. Inilah yang tentu saja menjadi pertanyaan kita sebagai seorang muslim. Rasulullah sendiri bersabda, "La tattakhidu qabri 'aidan." Jangan jadikan kuburanku ini, atau kuburanku ini jangan kau jadikan tempat berhari raya, atau sebagai meluapkan rasa berhari raya. Beramai-ramai, ya, beramai-ramai tentu bukanlah bagian. Beramai-ramai datang ke kuburan, lalu bersimpuh duduk bersila sambil menggoyang-goyangkan pahala dan tubuh di kuburan, bukanlah kebiasaan sunnah, tetapi kebiasaan di luar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk dalam kategori bid'ah, bahkan bisa menjurus kepada perbuatan syirik. Jadi syirik ini akan terjadi menimpa umat Islam. Syirik ini akan menggerogoti iman umat Islam yang tidak kuat mentalnya berhadapan dengan pengaruh-pengaruh kesyirikan di dunia ini yang cukup memikat dan menarik hati. Karena kebiasaan syirik-syirik itu akan memikat, menarik siapa saja yang terpesona dengan cara-cara mereka, seperti disulap. Bahkan kelak kemudian otak mereka dicuci sehingga menjadi kuburiyun, yang benar-benar kuburi, sebagai pemuja kuburan, sebagaimana yang Anda lihat. Padahal kebiasaan seperti itu, kalau kita lihat, ya, coba kita lihat lagi, ini sama dengan kebiasaan. Coba kalau kita lihat, ini sama dengan kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di wilayah orang-orang Syiah. Kuburannya ditinggikan, ya. Dan ini adalah Karbala. Bagaimana orang-orang Karbala di Irak ini memuja-muja kuburan, bahkan disamakan dengan Ka'bah, mencium kuburan-kuburan dan sebagainya. Yang jelas ini bukanlah bagian dari agama Islam, tetapi jelas ajaran di luar Islam, ajaran dulu Persia. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.